Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita bisa bertemu di segmen video kali ini. Semoga kalian semuanya tuh diberi kesehatan walafiat dan keberkahan dan rezeki yang berlimpah, dan yang penting kesehatan selalu. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan men-sharingkan 3 kunci dasar agar hidup kita itu sukses dan kita apa yang kita inginkan itu langsung tembus menuju ke jalur langit. Jadi teman-teman, ada 3 dasar yang mendasari kunci sukses menembus jalur langit. Oke. Yang pertama di sini akan saya sharingkan apa aja tips yang dari saya rasakan selama ini. Oke, yang pertama yaitu kita memaafkan ya. Jadi kita harus bisa memaafkan, hindarilah sifat dendam, karena sesungguhnya dendam itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus memaafkan walaupun orang tersebut itu sangat menyakiti hati kita, perkataannya selalu menyayat hati dan kita sakit hati kalau mendengarkan dia berbicara dan lain sebagainya. Terus dia pernah melakukan kesalahan, bahkan kita merasa sampai kayak paling gak dihargai gitu sama beberapa orang mungkin ya itu. Jadi kita kita bukan melupakan, tapi kita maafkan dulu. Kita juga tidak boleh melupakan, tapi kita maafkan dan lalu kita ikhlaskan gitu. Oke, kita terima dan lalu kita ikhlaskan, karena kita juga harus berpikir gitu. Semua orang itu kalau diminta atau disuruh memilih menyakitin orang atau enggak, pasti semua orang itu pengennya tuh enggak akan menyakiti orang gitu. Tapi jika lagi-lagi Allah ketika sudah menggerakkan hati manusia, ya orang tersebut enggak akan bisa menolaknya gitu kan. Jadi Allah tersebut itu mengizinkan orang tersebut dan menggerakkan hati orang tersebut untuk menyakiti kita gitu. Jadi tugas kita adalah memaafkan dan mengikhlaskan, karena kita dalam dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, agar kita selalu berkelimpahan rezeki, kita harus mendapatkan ridha Allah. Lah, ridhonya Allah tersebut dengan cara apa? Yaitu dengan cara memaafkan, karena yang membuat orang tersebut melukai hati kita itu ya itu atas kehendak Allah dan atas izin Allah gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kita harus mengampuni kesalahan orang yang telah berbuat yang tidak enak di hati kita itu ya. Jadi mengampuni itu bukan hanya melupakan, tetapi kita memaklumi juga kalau orang itu berbuat seperti itu atas kehendak Allah dan atas izin Allah. Oke teman-teman, jadi ini adalah hal yang sering terjadi ya di setiap hari kehidupan berhari-hari, ya ini adalah menghindari hibah dan gosip. Oke. Jadi sebenarnya dampak ketika kita menghibah atau gosip ke hal-hal yang positif, itu kita energinya akan semakin bertambah dan kita mendapat kelimpahan yang banyak rezeki ya. Kalau kita hibahnya tentang hal-hal positif, nanti kita akan imajinasi kita, terus inovasi kita itu juga akan berkembang kalau misalkan kita hibahnya dalam hal kebaikan, atau misalkan kayak saling semangatin dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman, sebisa mungkin ini untuk menghindari hal-hal yang bersifat itu negatif banget ya, karena hal itu akan mengurangi energi positif kita gitu. Karena kalau misalkan kita iya gitu, akhirnya kan kita kepikir gitu ya, ke bawah pikiran gitu, mindset kita akhirnya kayak
memiliki asumsi seperti oh kayak gitu ya gitu. Karena biasanya perkataan dan juga perkataan yang bisa langsung tertransfer dalam pikiran kita itu biasanya akan menjadi doa juga dan bisa jadi kenyataan kalau kita kemasukan seperti energi hal-hal yang berkaitan dengan negatif gitu. Jadi alangkah baiknya untuk diri kita isi dengan hal-hal yang positif gitu, perkataan positif dan seperti kegiatan-kegiatan positif itu, dan hindari hal-hal yang tadi barusan saya sampaikan. Jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui, misalkan kita barusan kayak menghibah atau menggosip atau kita melihat gosip di televisi itu, ketika kita misalkan lagi berdoa itu kita mintanya ke Allah itu si A, tapi pikiran kita itu kemana-mana lah, itu kan nggak sinkron gitu kan, karena pikiran kita itu di bawah alam sadar, karena berdoa itu adalah kaitannya dengan pikiran bawah sadar gitu ya. Ya seperti itu tadi, misalkan kita berdoanya pengen A, tiba-tiba kita itu pikirannya melencong ke B, ke C, dan ke yang lainnya gitu. Jadi teman-teman semuanya, kita kalau bisa jangan sampai banyak menilai orang gitu. Karena kalau kita menilai orang ya sebenarnya itu kita menilai diri sendiri gitu. Jadi kalau kita misalkan mempunyai prasangka buruk ke orang lain ya, kita sebenarnya juga berprasangka buruk juga ke diri kita sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman semuanya tuh kumpulkan prasangka-prasangka positif, energi-energi positif, pokoknya yang bernilai-nilai positif gitu. Insya Allah hidup itu akan damai kalau misalkan kita berprasangka positif terus ke seseorang gitu, nggak pernah negatif. Jadi kita juga harus wajib juga menghindari teman-teman yang membawa kita ke arah atau arus yang berbau negatif gitu. Supaya apa? Supaya kita itu ada vibrasi untuk diri kita sendiri dan kita bisa membentengi diri kita sendiri gitu. Jadi teman-teman harus senang nih misalkan mempunyai teman yang mengajak kalian itu ke arah yang positif gitu. Karena kalau kita melakukan hal yang ke arah positif, pasti nilainya berpahala sekali, karena dampaknya nggak ke hanya diri kita, nggak hanya ke teman kita juga, tapi insya Allah banyak ke semua orang gitu. Jadi ada juga teman-teman kalau masalah sosmed, usahakan jangan terlalu sering-sering memakai sosmed gitu. Ya minimal berapa menit lah ya, kalau bisa ya puasa sosmed gitu. Atau misalkan kita main sosmed, kita gunakan ke hal-hal yang lebih positif gitu. Misalkan kita mencari kayak kata-kata motivasi untuk diri sendiri gitu, terus kata-kata ajaran-ajaran yang kita anut gitu. Terus pokoknya ke hal-hal yang positif yang membuat mindset kita itu selalu berpikir positif terus gitu, agar terhindar dari hal-hal yang negatif gitu. Itu sih tadi, karena tujuannya agar hati kita selalu terjaga, agar hati kita terbentengi ya, dan juga ada vibrasi ke diri kita tersebut. Oke, jadi setelah kita melakukan hal-hal dua tersebut tadi, memaafkan, terus menghindari hal-hal yang negatif itu tadi, kita selanjutnya detachment, ya ini kita harus melepaskan gitu. Jadi ketika kita tadi sudah memaafkan dan menghindari hal-hal yang negatif tersebut, terus di samping itu kita juga melakukan riyadhah ya, seperti sholat malam, sholat tahajud, dan membaca sholawat. Jadi teman-teman ketika sudah melakukan hal-hal tersebut, teman-teman jangan pernah mengeluh lagi, dan teman-teman jangan pernah menunggu-nunggu hasilnya, dan teman-teman jangan pernah banyak menanti gitu loh. Jadi teman-teman lepaskan aja gitu. Tugas kita yang penting kita sudah melakukan itu, dan itu urusannya ke Allah nanti gitu. Entah Allah itu kabulkan di waktu kapan gitu, cepat, sedang, atau lambat gitu. Jadi teman-teman lepaskan aja, jangan banyak dibawa pikiran gitu, karena nanti Allah itu benar-benar mengabulkan itu di saat
hambanya itu lagi bener-bener butuh hal tersebut gitu ya teman-teman. Jadi lepaskan terus, jangan terbawa pikiran setiap hari ya. Kita juga harus fokus lagi ke hal yang positif gitu. Yang penting kita udah jalanin itu, selanjutnya pasrahkan ke Allah. Oke. Kadang kan orang gini, aku sudah melakukan langkah-langkah ini tapi mana nggak ada buktinya gitu kan. Itu tandanya itu Allah itu menyuruh kamu untuk bersabar dulu gitu, karena Allah itu senang dengan orang-orang yang banyak melewati proses gitu, agar kita itu tahu prosesnya, oh seperti ini gitu. Ternyata prosesnya itu nggak mudah gitu. Kita berproses itu butuh juga ikhtiar, tawakal, sabar dan lain sebagainya ya. Kita nggak, biar kita tuh nggak gerusa-gerusu dan lain sebagainya. Jadi itu tadi ya teman-teman tidak boleh ngebet, ngoyo dan terobsesi karena Allah itu tahu caranya tersendiri untuk mengabulkan hal tersebut gitu. Jadi kita tidak boleh mendoktrin Allah gitu. Kita minta itu juga harus tahu diri gitu, karena ya kita itu diberi kenikmatan yang kesehatan itu, nikmatnya itu luar biasa sekali gitu. Karena itu ya saya rasakan gitu, karena ketika kita misalkan sakit flu aja ya, itu kenikmatannya itu padahal yang diambil tuh cuma sedikit aja ya, itu nggak enaknya tuh masa Allah sekali teman-teman kan. Pasti teman-teman juga sudah pernah merasakan, misalkan kita mau beraktivitas tuh nggak enak, badan panas, badan meriang dan sebagainya. Itu kenikmatan kita tuh sudah diambil dari segi kesehatan gitu. Jadi teman-teman tetap lewatin dan fokus terus ke hal-hal yang positif gitu. Nggak usah dipikir dulu, nggak usah dipikir ngoyo-ngoyo banget pokoknya ya. Kita fokus aja untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki proses menuju hal-hal ke yang positif. Ketika hal tersebut saya lakukan, hati saya tuh, Allah itu saya merasakan Allah itu menanamkan titipan, menanamkan sebuah kenikmatan. Hati saya tuh menjadi tenang, ayem, damai. Kita juga nggak sakit pikir gitu, karena misalkan kalau kita nggak benar-benar melepaskan kepikiran terus, itu akan menjadi sakit pikir gitu. Karena sesungguhnya sakit pikir tuh nggak ada obatnya ya teman-teman gitu. Mendingan sakit flu daripada sakit pikir gitu. Karena sakit pikir ini tuh harus banyak-banyak dihindari sama orang gitu. Sakit hati, sakit pikir itu harus wajib dihindari. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Jadi gini ya teman-teman, niatnya saya sharing-sharing begini bukan karena saya untuk menggurui teman-teman semuanya, akan tetapi di sini saya untuk men-sharingkan apa yang saya lakukan ya, apa saya rasakan gitu. Jadi saya itu pengennya juga kita niatnya sama-sama belajar ya teman-teman, kita sama-sama belajar gitu. Mungkin nanti bisa teman-teman mau sharing-sharing kepada saya, bisa melalui DM atau enggak di kolom komentar gitu. Jadi teman-teman semuanya jangan pernah berprasangka kalau saya nanti sok bener atau paling guru, maksudnya paling menggurui dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal sharing yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman gitu, agar nantinya bisa membawa keberkahan bersama dan kebermanfaatan untuk kita bersama, dan kita nanti sama-sama untuk menjadi hamba Allah yang berproses untuk menuju ke hal yang lebih baik lagi. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan tujuan dari adanya video ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Mohon maaf banget apabila banyak salah tutur kata di video saya kali ini. Insya Allah nanti kita belajar bareng-bareng lagi dan di the next video saya selanjutnya. Semoga teman-teman semuanya hajatnya selalu terkabul, dan ingat
3 kunci dasar ya, kunci sukses agar doa kita itu menembus jalur langit. Itu tadi ya. Pertama, memaafkan dan hindari ke hal-hal yang negatif, terutama seperti kayak gosip dan hibah. Dan juga yang ketiga, kita harus detachment atau melepaskan, karena ini wajib banget ya, hukum tarik menarik kayak law of attraction gitu. Maaf ya kalau Inggrisnya kurang. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.